Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terkait dengan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2021. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang masih bertanya atau yang banyak bertanya terkait dengan kapan tes seleksi kompetensi dasar untuk CPNS dan juga seleksi kompetensi P3K dan di mana lokasinya, ini kami ada kabar terbaru dari BKN. Oleh karena itu, silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke informasi selengkapnya, teman-teman. Nah, di sini di website resmi bkn.go.id itu memposting berita atau penjelasan terkait dengan jadwal SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K yang menjelaskan bahwasanya masih menunggu persetujuan Satgas COVID-19. Nah, kita lihat secara lengkap beritanya, teman-teman. Di sini dijelaskan, Humas BKN pelaksanaan seleksi calon ASN 2021 akan memasuki tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk formasi CPNS dan seleksi kompetensi untuk formasi P3K guru dan P3K non guru, di mana Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN Pak Muhammad Ridwan menyebutkan jadwal pelaksanaan SKD itu menunggu izin dan persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. PPSS BKN juga tengah membuat penjadwalan SKD rinci terhadap peserta CASN yang dinyatakan lulus administrasi pascasangga, termasuk menyangkut titik lokasi, kemudian terangnya dalam sosialisasi virtual peraturan seleksi dengan CAT dan pelatihan tim pelaksana CAT pada hari Rabu tanggal 18 bulan Agustus 2021 kemarin, teman-teman. Kemudian di samping itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharman menyampaikan rencana jadwal pelaksanaan CASN tahun 2021 akan diawali dengan SKD CPNS dan akan berjalan secara paralel dengan seleksi kompetensi P3K guru dan non-guru. Rencana jadwal yang ditetapkan Panselnas tersebut menunggu izin dan persetujuan dari BNPB selaku Satgas COVID-19, terangnya. Pada kesempatan yang sama, PLT Kepala BKN Pak Bima Haryawibisana menargetkan rangkaian seleksi CASN 2021 mulai dari SKD dan SKB bagi CPNS serta seleksi kompetensi bagi P3K dapat rampung paling lambat 15 Desember 2021. Namun menurutnya, realisasi tersebut tentu menyesuaikan tren kondisi pandemi terhadap proses bisnis pelaksanaan seleksi di lapangan. Hal itu juga mempengaruhi jumlah sesi pelaksanaan seleksi CAT di titik lokasi. Karena perkembangan pandemi saat ini, BKN merencanakan penerapan 3 sesi per hari dari jumlah normal 5 sesi untuk mengurangi penumpukan. Nanti kita lihat di lapangan apakah berkurang atau tidak tergantung situasi imbuhnya. Pak Bima juga mengingatkan panitia seleksi yang akan ditugaskan agar memastikan setiap titik lokasi memenuhi standar protokol kesehatan termasuk berkonsolidasi dengan Satgas COVID-19 di masing-masing wilayah titik lokasi, mengingat status zonasi kasus COVID berbeda-beda antar wilayah. Ia meminta agar proses bisnis seleksi CAT dengan prokes diterapkan dengan ketat, mulai dari pintu masuk, registrasi, ruang tunggu peserta sampai dengan mobilitas masuk dan keluar ruang ujian harus dipastikan sesuai standar prokes. Ia juga meminta agar proses tersebut dicek setiap harinya selama pelaksanaan tes dan jangan sampai lengah memastikan pelaksanaan tes tetap berjalan sesuai dengan SOP CAT BKN. Tidak hanya itu, Pak Bima juga menekankan agar setiap petugas yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi seleksi. Setiap petugas seleksi akan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk melindungi transparansi sistem CAT. Selain itu, karena pelaksanaan seleksi akan memakan waktu yang tidak singkat dan membutuhkan banyak tenaga,
BKN juga akan melibatkan CPNS lulusan formasi tahun 2019 yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagai tim pengawas CAT. Menurutnya, para CPNS tersebut akan mempertahankan integritas sistem karena mereka merupakan hasil dari transparansi CAT, dan para CPNS tersebut akan mengikuti pelatihan khusus sebelum ditugaskan di lapangan. Turut hadir juga pada saat rapat virtual tersebut yaitu perwakilan dari Kementerian Pan-RB yang menjelaskan kebijakan rangkaian seleksi CSN 2021, di mana perwakilan Kementerian Kesehatan yang memberikan masukan terhadap standar prokes yang perlu diterapkan pada tahapan seleksi di lapangan, dan perwakilan BNPB untuk menjelaskan tingkat tren kasus COVID-19 di Indonesia termasuk rekomendasi langkah antisipasi yang perlu diterapkan Panselnas, serta perwakilan BPKP yang memaparkan identifikasi risiko pelaksanaan seleksi. Jadi itulah teman-teman terkait dengan info terbaru terkait dengan jadwal SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K guru maupun non-guru. Jadi untuk sampai saat ini Panselnas masih terus mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak. Tentunya ini terkait dengan persetujuan Satgas COVID-19, sehingga sampai saat ini memang untuk jadwal seleksi CPNS ujian seleksi CPNS dan P3K itu masih menunggu kapan kepastiannya. Dan terkait dengan persyaratan-persyaratan yang akan dipersiapkan oleh peserta nantinya, tentunya BKN juga akan nanti mengumumkan terkait apa saja dokumen yang harus dipersiapkan. Tentunya yang kemarin sudah sempat muncul di masing-masing portal peserta CPNS dan P3K di akunnya, yaitu terkait dengan deklarasi sehat. Tentunya hal ini juga bagian dari kewajiban para peserta untuk mengisi deklarasi sehat tersebut apabila nanti muncul kembali, karena hal ini berkaitan juga pastinya dengan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 seperti itu. Jadi di sini kalau seandainya sudah muncul teman-teman, silakan teman-teman nanti isi itu H-1 sebelum ujian. Jika sudah mengisi, dapat mengisi kembali pada waktunya lalu dicetak kembali, karena di situ tertera tanggal kapan kartu peserta tersebut diisi dan harus dibawa pada saat ujian, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk P3K guru sama halnya juga, hal ini juga masih menunggu info terkait dengan kapan pelaksanaan seleksi P3K guru dilaksanakan, karena mengingat P3K guru ini ada 3 kali seleksi teman-teman. Jadi hal ini tentunya masih terus dirapatkan oleh Panselnas, karena untuk pelaksanaan seleksi P3K guru itu menggunakan sistem UNBK Kemendikbudristek. Tentunya hal ini juga kita masih menunggu juga informasi dari Kemendikbud kapan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K untuk yang tahap pertama dilaksanakan. Dan sebagai informasi untuk jadwal pengumuman Paskasangga untuk P3K guru itu tanggal 23 Agustus teman-teman. Jadi kita tunggu setelah pengumuman Paskasangga tersebut, kemungkinan besar nanti tombol cetak kartu peserta ujian juga akan dimunculkan oleh BKN melalui portal SSCSN BKN yang teman-teman sudah buat beberapa waktu lalu saat melakukan pendaftaran. Jadi ditunggu saja setelah pengumuman Paskasangga, baru teman-teman mencek kembali portal akun SSCSN-nya untuk melihat apakah tombol cetak kartu peserta ujian itu sudah muncul. Dan tentunya juga sambil menunggu hasil pengumuman Paskasangga, rekan-rekan sebaiknya memperdalam lagi materi yang akan diujikan. Dan Kemendikbud juga menginfokan beberapa waktu yang lalu, apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu terkait dengan P3K guru, silakan langsung saja hubungi layanan helpdesk Kemendikbud yang sudah disediakan, yaitu baik melalui call center, kemudian melalui Telegram, dan juga melalui tentunya portal informasi guru p3k.kemendikbud.go.id melalui kontak yang akan ditanyakan oleh teman-teman sekalian, yaitu di bagian sini teman-teman, di bagian helpdesk P3K. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi kita masih sama-sama menunggu terkait dengan kepastian kapan jadwal tes untuk CPNS P3K beserta lokasi yang akan ditentukan oleh Panselnas. Sekian dari Semonogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.